Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Toleransi adalah salah satu sikap manusia untuk saling menghormati satu sama lain dan menghargai perbedaan yang ada, baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Karena untuk menghadirkan perdamaian dalam suatu keberagaman, maka kita harus menerapkan sikap toleransi. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Rosmiana Simamora, mahasiswa agroteknologi Universitas Sumatera Utara STAN 2021. Saya akan memandu Anda sekalian dalam sesi fokus group discussion tentang toleransi beragama. Sebelumnya, saya akan membacakan peraturan yang harus dipatuhi selama sesi FGD ini berlangsung. Yang pertama yaitu, setiap narasumber diwajibkan untuk on-cam pada saat sesi FGD berlangsung, dan yang kedua adalah narasumber menyampaikan pendapat secara sopan dan tidak menjatuhkan pendapat narasumber lain. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana sikap toleransi pada masyarakat di Indonesia? Mungkin akan dijawab oleh Abdi. Kepada Abdi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Rosmiana selaku moderator telah memberikan saya kesempatan gitu ya. Nah, baik, tumbuh di tengah perbedaan, membiasakan diri kita untuk saling toleransi gitu kan. Di mana toleransi ini menjadi modal penting dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia ini terkenal akan keberagaman suku, ras, budaya, agama, seperti itu ya. Nah, jadi toleransi ini merupakan sikap positif yang baik untuk menjaga kerukunan serta persatuan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, toleransi dapat membuat kita hidup rukun, aman, tentram, serta damai. Seperti yang kita ketahui gitu ya, di setiap lingkungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat, ada pasti perbedaan-perbedaan yang terjadi gitu ya, baik dalam hal pendapat, agama, ide, suku, bahasa, dan budaya. Nah, sehingga adanya toleransi ini, maka dapat memicu munculnya sikap kerukunan di tengah-tengah masyarakat gitu, yang sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, toleransi di Indonesia ini saat ini sudah semakin baik gitu ya, saya lihat, tetapi belum benar-benar baik gitu. Nah, karena saya lihat masyarakat di Indonesia ini sudah banyak yang semakin mengerti indahnya dan pentingnya toleransi ini dalam hidup berdampingan dalam perbedaan. Nah, tapi masih ada kasus-kasus yang beberapa kasus yang mendiskriminasikan suatu kelompok-kelompok tertentu. Nah, oleh karenanya saya katakan toleransi Indonesia ini sudah semakin membaik, tapi belum benar-benar baik dalam pelaksanaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abdi yang telah menyampaikan pendapatnya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Agnes. Kepada Agnes, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Rosmiana sebagai moderator. Menurut saya, toleransi di Indonesia itu sudah cukup baik, karena di mana antar umat beragama sudah mulai bisa membuat sikap toleransi di mana tidak membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama, ataupun tidak merendahkan atau meninggikan satu suku daripada suku yang lainnya, dan juga bisa menghormati dan menghargai adanya perbedaan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Baik, langsung saja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya sikap toleransi pada masyarakat Indonesia? Mungkin bisa dijawab oleh Juan Patrick. Kepada Juan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Rosmiana selaku moderator. Menurut saya, faktor yang menyebabkan berkurangnya rasa toleransi di Indonesia ini yaitu kebanyakan masyarakat
masih kurang memaknai sejarah-sejarah dalam pergerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita, yaitu adanya kuatnya rasa semangat toleransi. Juga menurut saya, kebanyakan masyarakat masih kurang memiliki rasa kebersamaan dan saling memaknai terhadap sesama, serta tidak menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan dalam berkehidupan, sehingga muncul rasa ego dalam memenuhi kebutuhan sendiri atau suatu kelompok tanpa memperdulikan keberadaan orang lain sekitarnya. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Juan. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Nasya. Kepada Nasya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi menurut saya masih maraknya atau masih banyaknya sikap intoleransi di Indonesia, yaitu penyebabnya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah masyarakat kita masih memiliki pemikiran bahwa perbedaan adalah tembok pembatas, di mana seharusnya dengan perbedaan itu kita jalin tali persaudaraan, karena pada dasarnya perbedaan bukanlah halangan untuk saling mengenal. Yang kedua yaitu kurangnya komunikasi yang hingga mempermudah terjadinya kesalahpahaman. Ketidakakraban atau kurang terjadinya sosialisasi juga dapat menyebabkan atau menimbulkan rasa prasangka buruk terhadap sesama. Yang ketiga yaitu masih banyaknya berita provokasi yang menggiring sang pembaca untuk membenci suatu agama, terutama di era modernisasi seperti saat ini, yang mana banyak media sosial yang disalahgunakan sebagai tempat penyebaran berita yang tidak benar. Untuk itu, masyarakat diimbau atau diharapkan cermat dalam menelaah mana yang baik dan tidak. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Mungkin kita akan memasuki pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir adalah, bagaimana bentuk strategi pengembangan sikap toleransi yang harus dilakukan masyarakat Indonesia? Mungkin bisa dijawab oleh Soputri. Kepada Soputri saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya, seiring dengan bertambahnya pengalaman hidup, kita akan sering bertemu orang-orang dengan berbagai karakter, sifat, dan prinsip. Bahkan di lingkup teman-teman kita, pasti punya perbedaan dari segi sudut pandang, prinsip, ide, maupun latar belakang. Rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai merupakan bentuk strategi paling dini yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya berteman dengan semua orang. Di usia produktif menjadi masa di mana mencari teman sebanyak-banyaknya. Di momen ini pula, kita akan bertemu orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, misalnya tidak memotong pembicaraan orang. Jika sedang di tengah obrolan, biasakan kita mendengar pembicaraan orang hingga selesai, sehingga kita jadi lebih tahu apa yang sebenarnya disampaikan dan didukung sebaliknya. Baiklah, segitu saja menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada jawaban lain dari Trivena. Kepada Trivena, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Menurut saya, bentuk strategi yang harus dilakukan masyarakat Indonesia adalah belajar menghargai dan menghormati kepercayaan yang dianut oleh agama lain. Meskipun jelas kepercayaan itu pasti berbeda dengan kepercayaan agama yang kita anut. Yang kedua, dapat ditingkatkan melalui pendekatan berbasis teknologi, seperti media iklan, untuk mempromosikan pentingnya toleransi pada masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, jawaban dari Trivena tersebut sekaligus nih menjadi penutup dalam sesi FGD kali ini. Nah, dari sesi FGD kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa toleransi merupakan sikap saling menghargai terhadap adanya perbedaan. Di masyarakat Indonesia sendiri, toleransi sudah berjalan dengan baik, tapi masih banyak terjadi kasus-kasus intoleransi. Mungkin bagi masyarakat yang kurang memaknai tentang arti pentingnya toleransi. Apa sih yang menjadi kendala dan tantangan dari terjalinnya toleransi di Indonesia tersebut? Yang pertama, masyarakat kita masih memiliki pemikiran bahwa perbedaan adalah tembok pembatas. Dan yang kedua, kurangnya komunikasi yang terjalin dan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dan yang ketiga, masih banyak berita provokasi yang membuat masyarakat membenci agama yang satu ataupun budaya yang satu gitu. Jadi masih di Indonesia juga masih sering
terjadi intoleransi karena hal-hal tersebut. Kemudian sebagai generasi muda, kita seharusnya membangkitkan toleransi di Indonesia dengan beberapa hal. Yang pertama, melakukan introspeksi diri, dimulai dari diri sendiri, kemudian menanamkan sikap saling menghargai sejak dini, kemudian menolong tanpa memandang perbedaan, baik dari suku, bangsa, bahasa, budaya, ataupun agama yang berbeda dengan kita. Dan kemudian menyebarkan informasi mengenai pentingnya toleransi kepada masyarakat secara luas, apalagi sekarang bisa melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, ataupun sosial media yang lain yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Baik, demikian diskusi hari ini. Apabila terdapat kesalahan dalam sikap, tutur kata, atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hadapan teman-teman sekalian, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Selamat pagi dan sampai jumpa.